آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا، نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. بالتحدي تصنع المستحيل. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل، بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر، وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر. بالعزم هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا، نسمو ونرقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Terima kasih sudah dari Bu Imam dan teman-teman. Alhamdulillah semangat hadir pada sore hari ini kita bisa نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adose koso tenan ini. Ibu-ibu itu loh. Sing mboten koso merasa diblok dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bapak Ibu yang hormati dari pimpinan cabang Muhammadiyah Klaten Utara beserta dengan jajaran, termasuk juga mungkin nanti tugas menghibur, lalu juga para sesepuh dari Klaten Utara, peserta di Muhammadiyah Klaten Utara, lalu juga para komite SD Muhammadiyah Klaten Utara, lalu juga Ibu Kepala beserta dengan jajaran guru dan juga karyawan di SD Muhammadiyah Klaten Utara, lalu juga Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, mari kita berikan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan iman, Islam, ihsan, juga kesempatan dan kesehatan sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di aula Masjid Al-Kautsar Komplek SD Muhammadiyah Klaten Utara. Yang kedua, salam dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, hari ini berbahagia. Mohon maaf, saya rotok terpaksa di sini. Rotok hadir karena beliau-beliau yang ada di Klaten Utara, sesepuh pulau, ya, para senior pulau. Dan mohon maaf, jane rasa tekan rucuk Klaten Utara jane stokipun sudah banyak nih Pak ini. Tapi kita sharing-sharing berkaitan dengan thalabul ilmi, karena salah satu hadis menyatakan kalau kita ingin bahagia hidupnya di dunia, di akhirat, di dunia di akhirat kita harus dengan ilmu. Ya tahu Ibu gitu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia hidupnya di dunia harus dengan ilmu, dan barang siapa ingin bahagia hidupnya di akhirat itu pun juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa ingin bahagia hidupnya di huma itu dunia dan juga akhirat juga harus dengan ilmu. Makanya saya yakin Bapak Ibu semua yang di sini ingin bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Termasuk barang siapa yang memberikan jalan kemudahan untuk menuju ke tempat ilmu, insya Allah akan diberikan jalan kemudahan menuju surga. Gitu ya Bu. Artinya sama-sama kita ingin bahagia di dunia dan juga di akhirat, dan kita sudah sama-sama ingin menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak yang bahagia, walaupun bungkus yang ditopong sithik apa-apa, tapi harapan kita ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nanti bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi berbahagia di sini di SD Muhammadiyah Klaten Utara, saya nyuwun titip dulu ya. Di awal karena SD Muhammadiyah Klaten Utara sudah terlihat berprosesnya luar biasa Pak, dari pendirian dulu saya sempat dengan Pak Iskandar dengan Pak Aris ya. Dulu Pak Iskandar berkaitan dengan rintisan SD Muhammadiyah Utara, dan sekarang luar biasa sudah baik. Bahkan kemarin Bu Kepala juga mendapatkan predikat nomor 1 ya Pak ya, di Kepala Sekolah Berprestasi tingkat nasional ketika di Makassar. Selamat buat Bu Kepala dan juga di SD Muhammadiyah Klaten Utara ini. Harapan kami ke depan, karena PR di Muhammadiyah salah satunya adalah mengangkat pendidikan Muhammadiyah mampu bersaing dengan pendidikan di lokal yang lainnya. Satu, dengan
negeri maupun swasta non-Islam. Yang kedua adalah di luar Padang. Makanya harapan kami SD Muhammadiyah Ranutara nanti menjadi SD unggulan yang mampu bersaing di tingkat minimal di Jawa Tengah, kalau bisa di nasional, tapi persaingannya bukan hanya di antara sekolah-sekolah madrasah Muhammadiyah, tapi dengan sekolah negeri, madrasah negeri, bahkan dengan sekolah dengan sekolah non-Islam. Ini salah satu PR yang diberikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Pak Kapsir ketika kami BDM beraudiensi ke sana, salah satunya adalah Pak Yuk, Muhammadiyah harus mulai untuk memperbaiki berkaitan dengan kualitas, dan harapan kami di Klaten salah satunya adalah SD Muhammadiyah Klaten Utara. Bapak Ibu mendukung buatan ini? Insya Allah mendukung ya. Insya Allah atas kerjasama semua stakeholder di Klaten Utara, semoga nanti SD Muhammadiyah Klaten Utara mampu bersaing dan mampu menghasilkan anak-anak kita yang berkualitas, baik secara akademik maupun non akademik maupun juga akademik. Amin ya rabbal alamin. Oleh berbahagia, kita tidak terasa ini sudah masuk di hari yang keberapa ini? 25 Pak? 25 atau 24? 25. Oh 25 ya. Ini mancing sih Pak ini. Saja ada yang 20 Pak. Ya warga Muhammadiyah harusnya tidak. Oleh berbahagia, tapi ada yang beberapa bisa jadi masih 24. Ini kira-kira sesuk bodone padha apa ora? Atasipun boten. Oh, atasipun boten gitu ya. Ya muga-muga iso dirayu esuk bodone bareng nilai standar gitu ya. Jadi semoga besok untuk lebaran pun sampai di tanggal 20 Maret di hari Jumat. Tapi paling tidak yang di sini harus yakin dulu berkaitan dengan apa yang sudah dibuat oleh Muhammadiyah. Besok di hari Jumat tanggal 20 Maret kita akan berlebaran tepat di tanggal 1 Syawal. Makanya kita di Muhammadiyah itu memberikan semacam kekuatan kepada cabang-cabang. Pak Maksudnya juga saya pakai tadi pada Utara nggone sing tanggal 20 nek diwae Pak gitu ya. Untuk segera dilaporkan karena sudah sebagian besar dari cabang-cabang sudah masuk sehingga data itu ada. Bahwasanya di Klaten secara tanggal 20 Maret insya Allah dominan, banyak yang di tanggal 20 Maret. Kalau berbahagia di Ramadan di 10 hari malam yang terakhir, otomatis sebenarnya kita disuruh untuk apa itu? Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai belum bacaan Quran? Oh sudah berapa kali khatam? Gitu lagi. Walaupun masih ada waktu gitu ya. Kalaupun tidak mampu secara mandiri, mereka bisa berjamaah apa? Darusan. Nah ini penting gitu ya. Oleh berbahagia, harapan kita adalah di bulan Ramadan ini ada sisi peningkatan. Karena memang ketika kita itu di Ramadan tidak ada sesuatu yang menjadi bekas atau ada upaya peningkatan, dia akan menjadi bulan yang biasa saja sama dengan bulan yang lainnya, berarti kita rugi dengan Ramadan kita ini. Dan ini masih ada waktu kurang lebih 1 pekan ke depan. Makanya mari kita sekali lagi meningkatkan berkaitan dengan suasana Ramadan yang sudah mau habis, bahkan tantangannya semakin besar. Gitu Pak Bu. Jadi sudah di anak-anaknya sepuyak gitu ya. Punya apa? Kelanjutnya ditutupnya apa huruf gitu. Nah, lodoknya pun disiapkan apa dulu. Bahkan jenengan bisa jadi saat ini mikir apa? Sing diwewahi sapa wae. Wis terter apa? Huruf gitu. Wis ijol duit anyar apa? Huruf. Nah, nonton-nonton itu gitu ya. Makanya itu jadi tantangan bagi kita semuanya. Padahal di 10 hari malam yang terakhir ini kita sangat berharap kita itu akan mengencangkan perut kita, gitu. Bahkan yang suami istri itu Pak Maksono gitu, nah ini harus fokus berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagaimana kita mampu mendapatkan makna Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Artinya Ibu, yuk dirotok di Allah sidik, kesel apa-apa, ngantuk apa-apa. Ini ketika nanti Ramadan sudah habis,
Para senjata. Tenang deh. Berdiri. Nah, ketika kepala sudah habis, nanti kita akan kehilangan. Makanya rodok diolah sidik, waktu masih. Gak usah mandang kuwi ganjil apa genep. Ning ayo kita hidupkan malam ketika Ramadan ini dengan maksimal. Ada program boten Bu Bapak Ibu? Halo? Dalu jenengan apa? Oh, tidur. Menghidupkan malam ketika di 10 malam terakhir di Ramadan itu sangat luar biasa. Monggo, tinggal mau di mana? Bisa jadi secara pribadi, secara keluarga diajak masjid terdekat tidak ada masalah Pak. Orang kudunya Al-Aqsa. Nek Al-Aqsa ketemu ngomongnya malah mau jagongan, malah mau buka hati, malah mau ngobrol kiwanan orang karuan. Nek piye caranya kita itu banyak berzikir, banyak berdoa, banyak membaca Al-Quran dan sebagainya. Mari kita maksimalkan di 10 malam hari terakhir ini sehingga kita itu nanti mampu mendapatkan Lailatul Qadar dan mendapatkan rezeki menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi berbahagia, tadi kita sampaikan di depan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Harapan kita adalah di Ramadan ini kita harus mampu untuk meningkatkan diri kita. Kalau kita sadar Ibu, kita akan dulu mungkin di Ramadan 1446 Hijriah sempat berdoa buat jenengan. Doanya Allah, ya Allah, semoga saya dipertemukan kembali di Ramadan tahun yang akan datang. Gimana Ibu? Sama juga yang sekarang, kita juga berharap, kita juga berdoa untuk dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Mungkin jenengan pun sakit itu Ramadan ini sing sakit enek sopo. Sakit banget itu. Gitu kan ya? Dan ini artinya apa kita berdoa karena apa? Adanya keberkahan di bulan Ramadan ini. Monggo kita selalu berdoa semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita hidup di dunia itu tidak lama. Kita hidup di dunia itu sementara. Mari kita mengajak keluarga kita, keluarga kita, entah itu bapak, ibu, anak dan sebagainya, sama-sama kita jadikan keluarga kita itu menjadi keluarga yang memang mengarah pada sisi akhirat. Halo, Bu, awake urip ning dunia dilok suwita? Ya, dilok, mboten dangu. Karena kita umatnya Nabi Muhammad, kita ada sisi usia secara panutan kita Nabi Muhammad SAW usia berapa? Kurang lebih 63 tahun. Artinya kita tidak akan jauh dari itu. Artinya apa? Dunia itu ada batasnya. Dunia itu pasti akan rusak. Dunia itu cuma sementara. Dunia itu nggak ditonton hanya penuh drama gitu. Bukan drama Korea loh ini. Drama gitu, hanya drama saja. Hanya seperti panggung sandiwara. Yang kaya-kaya ngono. Tapi ada sesuatu yang lebih kekal, sesuatu yang lebih lama, sesuatu yang bakok itu. Artinya apa? Yaitu kehidupan di akhirat. Nah, kita di dunia ini dalam rangka apa? Menyiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Artinya, yuk keluarga-keluarga kita, entah itu bapak, entah itu ibu, kita siapkan untuk kehidupan di sana, kehidupan di dunia maupun juga di akhirat. Piye caranya Ibu? Karena dunia itu karena sementara, yuk kita siapkan benar. Salah satu pintu utama bagaimana kita mendidik keluarga-keluarga kita, yaitu apa Ibu? Pintu utamanya apa? Yaitu untuk menjaga ibadah utama. Apa ibadah utama kita? Yaitu sholat kita. Jadi penting ini. Karena bisa jadi banyak orang sekarang menganggap berkaitan dengan sholat itu hanya sekedar rutinitas. Tapi bagaimana kita dalam satu keluarga itu bersama-sama untuk menjaga secara kuantitas maupun kualitas. So kadang juga ada
di dalam keluarga itu masalah sholat mau ego saja. Ego itu apa? Bapaknya ya dewe, ibunya ya dewe, mbok anaknya sholat apa? Burung lagi gagas. Jenengan anak anak dolan nonton itu jenengan pertanyaan itu pun le ke A, terus ke Ma, mada. Apa jenengan pernah kok le sholat apa burung? Pertanyaan itu dari nonton ibu ya. Itu menjadi pertanyaan utama kita. Sudah sholat atau belum? Bahkan diuyak-uyak bicaranya dan segera untuk sholat. Bahkan kalau bisa ibu kita jaga benar anak-anak kita itu untuk bisa bersama ke masjid. Sholat itu adalah pintu utama kita. Karena sholat itu pun besok yang akan dihisab pertama kali. Sholat itu pintu baik itu untuk akhirat maupun pintu untuk dunia, gitu. Jangan mungkin pernah melihat di dalam media sosial dan sebagainya itu, gitu. Kalau kita ingin memperbaiki hidup kita, perbaikilah sholat kita, gitu. Itu urusan dunia, bukan urusan akhirat. Sumber kuih kanane yang akan dihisab pertama kali adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik, yang lainnya juga akan baik. Sholat kita buruk, yang lainnya juga pasti akan buruk. Loh, ini pentingnya bagaimana kita itu sholat mari kita dandani baik secara kuantitas maupun secara kualitas, termasuk bagaimana kita menjaga keluarga kita dengan sholat-sholat kita itu. Itu hanya ibadah. Apalagi sholat juga merupakan bagian dari yang namanya keimanan. Itu maksudnya pun salah satu aktivitas sholat kita yang inti adalah apa? Rukangan sujadan. Yaitu apa itu? Rukuk dan sujud. Gitu? Mengakui kehambaan seorang manusia itu abu. Seorang manusia kan mengaku kehambaan namanya diri. Hamba itu apa? Makhluk, gitu. Allah yang menciptakan kita. Ketika kita rukuk, ketika kita sujud, kita mengakui bahwasanya kita hanya seorang hamba. Makanya kita itu harus selalu bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita harus selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita harus selalu sholat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Bapak Ibu, dan ini kadang-kala kita itu hal-hal yang berkaitan dengan itu masih bersifat individual. Mari kita jaga sholat-sholat kita itu sebagai ibadah utama, sebagai ibadah penentu untuk menjaga bagaimana rumah kita itu serasa surga, baik di sana nanti. Sholatnya baik, insya Allah nanti rumah kita akan jadi surga. Jadi kalau jenengan dititipkan di sekolah di SD Muhammadiyah Paling Utara, paling tidak harapan jenengan salah satu nopo anak jenengan bisa sholat kan ya, sholat yang benar kan, sholat yang jejak kan, sholat yang sesuai dengan sunnah kan. Nah ini harapan yang memang harus diberikan kepada anak-anak kita ketika menitipkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Harapan kita juga Bapak Ibu guru yang ada di sini, salah satu yang perlu dikawal adalah berkaitan dengan sholatnya anak-anak. Jangan sampai anak-anak dibiarkan berkaitan dengan sholatnya itu. Saya yakin di sini ada program sholat duha, benar-benar enggak? Ada program sholat duhur berjamaah. Bisa jadi sholat asar nanti mungkin sampai sore, baru nanti pulang di rumah. Artinya ini dijaga benar. Paling tidak ketika anak-anak sudah terbiasa sholatnya di sekolah itu berjamaah di awal waktu sesuai waktunya, ada sholat sunnah duha juga di rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak selaku orang tua paling tidak tinggal menyambung begitu ya, untuk maghribnya, untuk isyaknya, apalagi subuhnya. Anak-anak itu memang bisa jadi penuh drama loh, gitu. Jadi kan kalau kerja anak-anaknya kerja itu drama betul. Drama, kemarin sholat subuh. Jadi kalau sholat subuhnya bukannya kan gitu. Pernah kan gue digebir baju? Pernah kan gue nesu-nesu? Sering ya? Loh, enggak itu ya. Bisa jadi 1-2 kali, bisa jadi penuh drama, bisa jadi ada sisi amarah di situ, bisa jadi ya. Tapi bagaimana kita itu ada sisi keberhasilan
membiasakan anak-anak kita setiap subuh itu bangun ke masjid untuk bersama sholat subuh. Ini penting. Nah, yuk ini dimulai ojo nganti anak-anak kita, bahkan kita sendiri berkaitan apalagi sholat subuh itu kita anggap sepele gitu ya. Wes komen sak pangine gitu ya. Dengan anak-anak ini jam pinten kok jajan jam 6. Padahal subuh jam 4 seperempat. Jam 6 sudah masuk waktu subuh atau tidak? Sudah tidak. Sudah lewat, sudah masuk suruh, sudah masuk duha awal. Nah ini yang harus kita ketahui bersama berkaitan waktu subuh itu ada batasnya. Makanya yuk kita bangun lah ibu, anak-anak kita, keluarga kita berkaitan dengan sholat ini kita upayakan, kita jaga baik kualitas maupun kualitas. Sekarang apa? Sholat adalah investasi kita di akhirat. Halo, siap ibu ya? Saya yakin Bapak Ibu semuanya berkaitan hal itu harus dinomorsatukan sisi ibadah utama kita, yaitu sholat itu. Walaupun bisa jadi ibadah-ibadah yang lainnya itu juga akan dihitung. Yang ringan-ringan iya, ayo monggo. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sing cilik ya dihitung, baik itu pahala maupun yang dosa, sesuatu yang baik maupun yang buruk, semuanya dihitung. Tapi ketika kita itu sholat kita jaga benar, insya Allah yang lainnya akan maksimal. Tapi berbahagia itu investasi kita jaga. Ada investasi yang lainnya yang harus kita jaga benar berkaitan dengan kehidupan kita di akhirat besok. Jangan pernah mendengar hadis yang lain ya, idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min talatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihun yad'u lahu. Ini hadis yang saya yakin jenengan sudah hafal semua yang berkaitan dengan itu. Jika anak Adam itu mati, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ibu, selain investasi berkaitan dengan bagaimana kita menanamkan sholat pada keluarga kita yang sifatnya jangka panjang, sifatnya untuk akhirat, investasi yang kedua adalah apa? Bisa jadi menjaga awal dewe, segala sesuatu amal kita akan terputus kecuali 3 perkara itu. Sedekatin jariyah. Ini Ramadan ini sesuatu yang sangat mulia. Afdalu sedekah Pak Maksudnya fi Ramadan, sedekah fi Ramadan. Jadi sedekah terbaik adalah sedekah ketika di bulan Ramadan. Ini kesempatan yang sangat luar biasa, banyak sekali tempat-tempat yang bisa jadi sekarang itu menyampaikan berkaitan dengan permohonan donatur dan sebagainya, berkaitan dengan mungkin sedekah, mungkin juga infak, mungkin juga berkaitan dengan apa? Zakat. Nah ini penting. Yuk sekarang kita upayakan, karena apa? Orang sekarang bisa jadi kalau jenengan tahu yang dipikirkan apa sekadang hanya urusan duniawi, yaitu apa? Investasi duniawi. Saya sih bayangkan orang emas sebenarnya. Saat ini emas segini kan bu? Kalau yang ini 3 juta 100 loh, kalau kita 100 ya Pak itu. Oke gitu ya. Artinya sudah luar biasa, percepatannya luar biasa. Bukan masalah kecepatan, percepatan gitu ya. Sekarang juga investasi nopo properti, ya. Investasi saham gitu ya dan sebagainya. Soalnya kan permainannya banyak sekali. Kadang temu-temu yang rumahnya duitnya aku duit ya. Tapi kita harus berpikir berkaitan apa investasi di akhirat, sesuatu yang bisa jadi berjalan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Mari kita upayakan jariyah itu
termasuk sedekah apapun di situ, termasuk ketika kita itu mungkin membantu berapapun, ya, mungkin kayak masjid ini lah. Makanya orang-orang Mekah sana itu punya duit di mempunyai yayasan yang ada di Indonesia untuk apa? Membangun masjid. Karena ketika masjid itu digunakan untuk berbuat baik, salah satunya adalah sholat, pahalanya akan selalu mengalir. Bahkan jenengan bantu kran itu itu kok kran selama krannya itu dipakai, walaupun dia sudah meninggal dunia, walaupun kita sudah meninggal dunia, insya Allah pahalanya akan selalu mengalir. Halo, komandan rumahnya keramik, gitu kan? Tapi tidak harus secara spesifik begitu. Tapi kita bisa membantu dengan bentuk lainnya, mungkin juga in natura atau uang berapapun itu. Tapi yang pasti kita niatkan untuk nopo sedekah jariah, biar menjadi amal jariah kita. Karena investasi akhirat itu sesuatu yang sekarang kita harus mulai berpikir lebih, katanya. Kadang-kadang itu kan koyo-koyonya mau sekedar tidur samben, di ngomong kita masih banyak berpikir berkaitan dengan duniawiya. Makanya tadi kita sudah sampaikan investasi akhirat kita mulai dari sholat tadi. Nah sekarang investasi yang ketika kita meninggal dunia juga akan terus mengalir, yaitu nopo salah satunya sedekah jariah. Halo. Nah ini Pak Bu, kita mulai yuk sedekah jariah apapun itu kita upayakan, kita maksimalkan berapapun untuk bisa kita keluarkan, termasuk infak. Ramadan ini saya yakin di masjid-masjid berkaitan dengan infak itu ada perputaran. Mungkin data yang bagi karena itu ada infak yang keluar. Bahkan di tempat saya Pak Bu, saya kurang tahu kalau di sini apakah ada atau tidak. Di masjid-masjid itu selalu ada namanya kotak. Banyak warga-warga tempat saya itu subuh waktu subuh itu begitu berangkat subuhan nyemplungin. Ada yang keluar dari subuhan juga nyemplungin. Setiap hari ada seperti itu. Artinya apa? Di program bagaimana kita menantian orang awal buatan iman dengan harta kita yang memang sebenarnya adalah milik orang lain. Dan harta kita itulah yang sebenarnya itu, bukan yang kita belanjakan nomor ini Pak, baju yang akhirnya jadi gombal di toko ini panganan akhirnya jadi orang lain yang gitu ya. Kok bunyi mater dulu. Nah, tapi sesuatu yang kita belanjakan jual beli dengan Allah itulah yang sebenarnya menjadi harta Allah itu. Infak walaupun bukan orang yang udah rutin, kata gitu. Orang itu kan ini rutin. Halo. Nah ini latihan orang over maksudnya gitu. Latihan orang iman. Wong duitnya sudah digulai, tapi kita harus yakin bahwa apa yang kita berikan di jalan Allah, insya Allah akan diganti berlipat ganda. Jadi kata itu satu jadi benar itu 10 gitu ya. Jadi 7 ya 700 kan itu yang apalagi puasa Ramadan ini. Makanya kita punya keyakinan lebih berkaitan hati yang kita keluarkan di jalan Allah akan diganti Allah yang lebih banyak. Apalagi berkaitan dengan zakat. Halo Bu, sudah menyiapkan zakat belum? Zakat ada dua gitu. Satu zakat fitri, zakat jiwa. Yang kedua zakat mal. Ini penting. Zakat fitri kadang-kala kita itu ada apa? Oh Bu, kenyang, gitu. Sak omah wong 5 bayare telu, boten sinten itu. Tenan lho iki. Lho tenan iki. Kadang-kala ada yang seperti itu. Padahal yang namanya zakat itu tidak bisa lepas dari sholat. Akhirnya sholat 200 zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan zakat itu merupakan rukun Islam, sesuatu yang lebih dari wajib. Makanya yuk diupayakan. Di Muhammadiyah sudah dikeluarkan nomor itu informasi edaran berkaitan dengan zakat 2,5 kilogram sudah cukup. Kalau diuangkan kurang lebih berapa? 40.000. Nek sak uang sak jiwa semono iki abot apa mboten? Mboten. Nek ora abot saged nyeleni gitu disiapke biar besok mampu untuk membayar ya zakat.
Ini yang kadang-kadang perlu kita yakinkan pada masyarakat yang AIDW berkaitan dengan apa kewajiban bayar zakat fitri itu. Halo? Ini penting, ojo dinyak, AIDW selaku umat Islam, umat Muslim itu harus memaksimalkan berkaitan dengan posisi kita untuk membayar zakat itu selaku rukun Islam. Masalah sesuk kok ngambil memandang kita dipandang mungkin masih miskin dari dapat asna misalnya seperti itu kok mendapatkan bagian lagi itu udah urusannya kan bisa dipahami gini. Jadi awalnya dulu sebenarnya pikiran apa? Bayar zakat sih. Bagaimana kita mampu untuk bayar zakat fitri? Nah ini penting karena sekarang rumongso orang mampu pada yang rumah kendaraan yang duwe, rumongso orang mampu pada garap sama, gitu. Rumongso orang mampu pada duit gaji bulanan mampu untuk nomor bulan ini, makanya zakat jiwa harus kita upayakan semaksimal mungkin. Tapi yang ada PS ini apa? Zakat mal ini Pak Marsono atau riba. Zakat mal itu ada PR besar berkaitan dengan arti berkaitan apa kemampuan persyaratan yang cukup konkret di situ. Satu nomor dulu syaratnya nisab jelas. Nisabnya berapa? 85. Atau benar ini yang lainnya mungkin biarkan 85 gram emas murni. Saat ini mungkin 3,1 tadi atau berapa? Ya. 263 juta. Nah, 263 juta. Ini ada persyaratan yang lainnya, yaitu apa? Haul. Apa itu haul? 1 tahun penuh kepemilikan. Gitu. Ada lagi syaratnya yang lainnya adalah apa? Kepemilikan penuh. Ada lagi di situ. Kepemilikan penuh adalah apa? Ya duwe dhewe orang jamaah apa kayak gitu ya. Kan bisa jadi kan ada yang berjamaah gitu ya. Makanya di sini ada banyak persyaratan sehingga harusnya pada Basnas atau Lajismu atau yang lain itu harus menyiapkan berkaitan dengan edukasi kaitan dengan zakat mal ini. Penting. Karena biar nanti bisa mampu menghitung sebenarnya kewajiban saya dalam setahun membayar zakat fitri zakat mal itu seberapa. Karena sampai sekarang saya tanya jenengan bayar zakat mal itu ribet. Gitu bibit. Apa segala lainnya 1 juta. Yang 2 juta, betul Pak? Dari 500. Betul akhirnya nonton tuh Bu? Ya karena belum nisab itu. Karena belum nisab gitu ya. Makanya harus dibantu sebenarnya berkaitan dengan cara menghitung akhirnya berapa kira-kira, tapi harus ada ahli orang yang memang ada pelatihan berkaitan menghitung bahasanya zakat itu. Sampai sekarang belum ada semacam sisi pencerahan berkaitan hitung-hitungan zakat mal di situ. Nah ini kita akan memberikan PR nanti kepada Lajismu minimal tahun depan ada pendidikan buat menghitung zakat mal sehingga nanti tahun 1448 Hijriah nanti sebelum Ramadan sudah ada sosialisasi, sudah ada sisi hitung-hitungan yang harusnya bisa tersampaikan. Walaupun bisa jadi zakat mal nanti tidak boleh 1 pintu gitu ya. Gitu Pak Bukit? Soalnya tidak akan bagi nanti keluarga nih gitu ya. Bisa bagi melalui lembaga formal di Najis dan sebagainya. Tapi Najis sampai sekarang juga memberikan kesempatan bagi jenengan yang mau membayar zakat mal via Najis. Sudah dapat dari Bu? Amplop kosong? Sampun? Sampun gitu? Buat dikumpul gitu ya? Pernah lho Pak? Tenang. Nah, kalau tangan samping tadi anak terakhir masuk aja sih. Oke, halo Bapak Ibu, nonton ya. Jadi kok kita mempersiapkan diri berkaitan dengan sisi sedekatin jariyah, investasi akhirat kita yang harus mulai kita bangun. Jangan sampai kita melulu memikirkan berkaitan dengan duniawiyah. Bagaimana kita harus mulai memikirkan kehidupan kita yang kedua, yang kita yakini sesuatu yang kekal, sesuatu yang nanti akan membahagiakan. Yang kedua Bu, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ini orang kudu guru loh ini. Orang kudu guru. Ilmu yang manfaat, yang harus dilakukan.
sing diamalke orang kudu guru. Bahkan ibu-ibu selaku menjadi ibu rumah tangga, seorang ibu itu ngandani anaknya kalau makan pakai tangan kanan, kalau makan dengan basmalah, gitu. Apapun dengan doa diawali dengan basmalah, diawali dengan hamdalah, itu sesuatu yang mendidik anak kita. Hal-hal yang kadang-kadang bisa jadi ringan, ini itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ketika itu sebuah kebaikan dan orang itu, anak kita itu manut dengan kebaikan yang kita ajarkan, insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi jariah awake dhewe. Apa ngono ki ora dulu Bapak Ibu? Nek jenengan kira-kira dari anake gampang apa mboten? Gampang nggih? Gampang. Nek sekolah ya didorong, nek omah ya didorong, dikawal putri gampang. Ini pentingnya berkaitan dengan komunikasi dua arah dengan sekolah, dengan pihak komite yang mewakili orang tua siswa. Halo Ibu, ngoten nggih? Jadi itu yang bermanfaat, penting tidak harus guru. Memang guru itu terkesan memang sesuatu yang akhirnya dominan berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat. Tapi sebenarnya seluruhnya adalah guru. Bahkan ibu itu adalah guru yang pertama. Ibu. Ya. Makanya penting. Bahkan anak-anak kita itu hampir semuanya manut, hampir semuanya tunduk, hampir semuanya itu mesti goleki sing jenenge ibu. Halo? Nah, jangan punya kesempatan luar biasa tentang ibu-ibu, ilmu yang bermanfaat itu paling kita. Yang ketiga Ibu, awaladin sholihun yad'ulah. Anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kita ini jangan kalau anaknya jangan tak didik untuk donga mboten. Allahumma firli kita wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli ini kan doa buat kita dulu kan itu. Kita mohon ampun dulu kepada Allah, itu kita awake dhisik. Baru kedua orang tuanya awake dhewe. Nah ini penting. Ini harus kita sampaikan pada anak kita, biar anak kita nanti selalu mendoakan awake dhewe setiap saat, setiap waktu. Rasa tunggu somben yang mati kan itu lagi. Tapi setiap saat, setiap waktu. Bahkan kalau Bapak Ibu mungkin tahu salah satu doa yang sering kali kita baca selain itu apa? Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah ini al ahya'i minhum wal amwat. Artinya apa itu? Kita mohon ampun buat kita termasuk muslim lenang, muslim wedok, mukmin lenang, mukmin wedok, dan yang hidup maupun yang mati. Halo? Jadi awalnya orang kudu terus neneknya acara-acara itu Pak, apa itu? Telung dinonan, pitung dinonan, 100 dinonan apa itu? Nek ndak dino awalnya dhewe dongane wong tuwa, ndak dino awalnya dongane wong muslim, dongane wong mukmin yang hidup maupun yang mati. Ndak dino itu. Makanya yuk kita upayakan bagaimana kita itu menjadi bagian investasi akhirat kita, orang-orang tua kita, termasuk kita. Walaupun mungkin Pak Marsana itu orang tua, ini yo anak, yo di wong tua anak tentu. Artinya kita semua ini harus mencoba untuk menjadi bagian dari anak soleh yang mendoakan kedua orang tua kita, anak soleh yang juga mendoakan buat muslim, juga mukmin, dan yang hidup maupun juga yang sudah mati. Halo Bapak Ibu, sudah jam 9 lagi, sambut ya. Buatan kata-kata, sementing kita sekarang harus mulai berpikir berkaitan dengan sisi-sisi kehidupan kedua kita, kehidupan di akhirat kita. Kita mencoba mulai investasi akhirat, kita dandani diri kita, baik dunia maupun akhirat dengan sholat-sholat kita tadi. Dan mari kita siapkan investasi akhirat dengan 3 hal tadi, yaitu apa? Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihun yad'ulah. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Semoga Bapak Ibu semua termasuk saya
mampu menjadi orang-orang yang berpikiran berkaitan dengan akhirat, sehingga kita nanti mampu menyiapkan rumah kita selayaknya surga, dan mampu menjadikan puasa kita itu puasa yang benar-benar ada sisi peningkatan, dan semoga puasa kita benar-benar mencapai tujuannya, yaitu takwa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Nek wonten perintah-perintahipun kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا، نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل، بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر، وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر. بالعزم هيا نمضي سويا، نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا، نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل،